Mahsa Amini adalah seorang wanita Iran yang keahliannya memicu gelombang protes di seluruh Iran, bahkan masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia pun bereaksi. Kematian Mahsa memicu gerakan global perempuan yang menuntut diakhirinya undang-undang wajib jilbab dan bentuk-bentuk diskriminasi dan penindasan lainnya terhadap perempuan di Iran. Janggalkah kematian Mahsa Amini? Kita langsung aja ke cerita selengkapnya yuk. Hai Velas, dengan Vel di sini. Video kali ini kita akan melipir ke Iran nih. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu kalau gue dapet ide atau request kasus bagus yang nantinya bakal gue bahas setelah bulan puasa aja ya. Makasih banyak sebelumnya buat partisipasi si kakak yang ngasih idenya. Mahsa Amini. Mahsa Jina Amini lahir pada tanggal 21 September 1999 dari keluarga Kurdi di Sakes, Provinsi Kurdistan di barat laut Iran. Meskipun Mahsa adalah nama resminya karena hanya nama Persia yang boleh didaftarkan di Iran, nama Kurdinya adalah Jina. Dan Jina merupakan nama yang dikenal keluarganya. Dalam bahasa Persia, Mahsa berarti mirip dengan bulan, dan dalam bahasa Kurdi, Jina berarti hidup atau orang yang memberi kehidupan. Pihak berwenang pemerintah Iran mengubah nama di akta kelahirannya menjadi Mahsa sehingga mencantumkan nama Kurdi di dokumen resmi tidak akan menimbulkan masalah apapun. Seiring berkembangnya zaman, nama Kurdi diterima secara luas dan baik Jina maupun Mahsa tetap ada dan dipakai. Saat SD, Mahsa sendiri bersekolah di SD Syarak, lalu saat SMP, Mahsa bersekolah di Hijab Secondary School, dan pada tahun 2015 saat SMA, dia bersekolah di Talegani High School. Dia akan diterima di universitas pada tahun 2022. Dia bercita-cita menjadi seorang dokter. Ayahnya Amjad Amini adalah seorang pegawai di sebuah organisasi pemerintah dan ibunya Mojgan Amini adalah seorang ibu rumah tangga. Ibunya adalah anggota aktif Asosiasi Orang Tua dan Guru selama 3 tahun di SD Syarak, SMP Hijab, dan SMA Talegani. Dia memiliki satu adik laki-laki, Kiares. Mahsa memiliki beberapa sepupu tuh. Beberapa diantaranya tinggal di negara berbeda. Salah satunya adalah Ervan Morteze, seorang aktivis politik sayap kiri yang tergabung dalam Partai Komala dan pejuang Peshmerga yang hidup dalam pengasingan di Kurdistan, Irak. Ervan merupakan anggota keluarga Mahsa pertama yang berbicara tentang kejanggalan kematian Mahsa pada media. Terlepas dari afiliasi politik Ervan, ia membantah klaim pemerintah Iran bahwa Mahsa sendiri terlibat dalam politik apapun. Sebaliknya, Mahsa digambarkan sebagai seorang warga biasa yang pemalu dan pendiam di kampung halamannya yang menghindari politik. Dan Mahsa dilaporkan tidak pernah aktif secara politik saat remaja dan tidak pernah menjadi aktivis dimanapun. Sepupu lainnya bernama Diako Mohammadi tinggal di Norwegia. Dan dia berbicara kepada media di sana tentang Mahsa. Keluarga Mahsa menggambarkan bahwa dia tidak memiliki kondisi kesehatan sebelumnya atau pernah sakit gitu ya di masa lalu. Dia baru berusia 22 tahun dan sehat. Menurut orang-orang yang mengenalnya secara dekat, Mahsa Amini adalah orang yang pemalu, pendiam, dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sopan. Dia menghindari politik dan tidak mengikuti berita. Dia tidak mempunyai banyak teman dan kebanyakan bersosialisasi dengan kerabatnya. Guru-gurunya menggambarkannya sebagai gadis yang pendiam dan selalu menyarankan agar Mahsa lebih aktif dan ceria. Mahsa ingin sekali menjadi seorang dokter. Jadi ketika dia masih kecil, dia memegang tangan ayahnya dan menemaninya ke pasar untuk membelikan jas putih untuknya. Ketika dia tidak dapat menemukannya dalam ukuran kecil, dia membeli kain putih untuk dijahit ibunya. Dia juga dibelikan mainan stetoskop, jadi keluarganya benar-benar support cita-citanya dia ya. Dia mengatur boneka-bonekanya di dalam ruangan, memeriksa dan meresepkan perawatan untuk mereka. Main dokter-dokteran kayak gitulah. Mojgan ibunya akan mengetuk pintu kamar dan bertanya, "Bolehkah saya membuat janji dokter?" Atau, "Bolehkah aku menjadi pasienmu sayang?" Di sekolah, dia disayangi oleh teman-teman sekelasnya dan dikagumi oleh gurunya sebagai siswa teladan. Dia dan keluarganya terkadang berjalan-jalan di Taman Kausar atau Taman Shar di kotanya Sakes, atau kembali ke kawasan Seyeava. Di sana dia bisa melepas jilbabnya dan membiarkan rambutnya menari tertiup angin. Dia dengan sabar menghabiskan 2 tahun mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi dan untuk sementara mengesampingkan ambisinya untuk menjadi seorang dokter.
Dia pergi ke Urmia untuk belajar mikrobiologi dan selalu berkata, "Saya pasti akan menjadi dokter suatu hari nanti." Seperti kebanyakan teman-temannya, dia juga bercita-cita menjadi seorang aktris. Dia mengikuti kelas akting dan teater untuk waktu yang singkat. Kemudian Masa mengikuti audisi untuk beberapa peran film tuh ya. Tidak seperti beberapa keluarga di daerah tersebut, tidak ada orang tuanya yang menghalangi keinginan anak-anak mereka ataupun cita-cita mereka. Mereka berasal dari keluarga kelas menengah yang cukup religius dan menghargai anak-anak mereka. Menentang hijab. Bagi Masa Amini, terlihat dari foto dan videonya di media sosial, hanya aturan wajib yang membuatnya setengah hati memakai hijab. Ia tidak mengenakan hijab di berbagai acara seperti pernikahan dan mengenakan pakaian adat Kurdi yang tidak berhijab. Dia juga menerapkan hijab sebagian saat bepergian ke kawasan wisata. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan polisi moral menangkapnya. Kematian. Pada 13 September 2022, Masa Amini yang berasal dari kota Sakes di Provinsi Kurdistan Iran Barat sedang berada di Teheran pada hari itu setelah melakukan perjalanan untuk mengunjungi keluarganya. Nah, ia berada di pintu stasiun bawah tanah Hakani di Jalan Raya Hakani bersama saudara laki-lakinya Kiares. Tiba-tiba Masa ditangkap oleh polisi moral yang diduga karena dia mengenakan hijab dengan tidak benar sesuai aturan yang berlaku. Kiares diberitahu bahwa Masa dibawa ke pusat penahanan untuk menjalani kelas penahanan dan setelah 1 jam akan dibebaskan. Namun hal ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Dari bukti CCTV menunjukkan Masa jatuh ke tanah pada saat penangkapannya. Dua jam setelah penangkapannya, Masya tiba-tiba dilarikan tuh ke rumah sakit Kasra. Saat Kiares menunggu Masa di depan gedung pusat penahanan, dia melihat ambulans meninggalkan gedung. Dia bingung dong, dia bertanya kepada salah satu polisi tentang penyebab ambulans meninggalkan gedung. Dan dia cuma diberitahu bahwa salah satu polisi terluka. Tapi setelah dia menunjukkan foto kakak perempuannya kepada gadis-gadis lain yang dibebaskan dari pusat penahanan, dia diberitahu gadis-gadis itu bahwa ambulans tadi tuh membawa kakak perempuannya. Setelah mengalami koma, Masa meninggal 3 hari kemudian, pada 16 September 2022 di Rumah Sakit Kasra. Pada unggahan Instagram Rumah Sakit Kasra yang sekarang telah dihapus, rumah sakit mengklaim bahwa Masa mengalami cedera otak pada saat kedatangan. Proses resusitasi telah dilakukan pada pasien. Detak jantungnya kembali dan pasien dirawat di unit perawatan intensif. Sayangnya setelah 48 jam, tepatnya pada hari Jumat, pasien mengalami serangan jantung lagi dan yang disebabkan oleh cedera otak. Meskipun upaya telah dilakukan oleh tim medis, naasnya mereka gagal untuk menghidupkannya kembali dan pasien meninggal. Begitu isi unggahannya. Beberapa tahanan yang berada di mobil patroli yang sama dengan Masa dalam wawancara membenarkan adanya kekerasan fisik dan pukulan hebat yang dilakukan petugas terhadap Masa yang menyebabkan retak tengkoraknya. Dan mereka juga mengatakan bahwa petugas terlambat membawa Masa ke rumah sakit. Kesaksian keluarga Masa. Perwakilan keluarga Masa yaitu sepupunya yang bernama Ervan Mortazey menceritakan apa yang terjadi ketika Masa ditahan menurut versi ibunya Masa. Jadi sebelum mulai kuliah, Masa pergi tuh ke Teheran bersama orang tuanya dan adik laki-lakinya yang berusia 17 tahun untuk mengunjungi kerabatnya. Pada 13 September 2022, Masa, adik laki-lakinya yaitu Kiares dan salah satu kerabat perempuannya pergi ke ibu kota. Saat meninggalkan stasiun bawah tanah Hakani, polisi moral datang menangkap Masa dan kerabat perempuannya itu. Kiares mencoba memberitahu polisi bahwa mereka berada di Teheran untuk pertama kalinya dan tidak mengetahui tradisi lokal. Tapi permohonan Kiares tidak didengarkan. Tolong Pak Polisi, kita ini pengunjung baru di ibu kota. Kita sama sekali nggak tahu peraturan di sini. Tolong lepasin kami Pak Polisi. Petugas polisi mengatakan kepada Kiares, Kami akan menangkapnya, menanamkan aturan dalam dirinya, dan mengajarinya cara mengenakan jilbab dan cara berpakaian. padahal menurut Ervan, Masa berpakaian normal. Seperti semua wanita di Iran, dia mengenakan jilbab. Di Iran, perempuan apapun keyakinannya diharuskan menutupi rambut mereka dan polisi moral melarang mereka mengenakan mantel di atas lutut, celana ketat, warna cerah, atau celana jeans robek. Menurut hukum syariah yang diberlakukan di negara tersebut setelah revolusi Islam tahun 1979, semua perempuan diharuskan mengenakan jilbab dan pakaian panjang longgar di depan umum. Sementara perempuan yang tidak mengenakan jilbab akan didenda dan dipenjara.
Namun bertahun-tahun setelah revolusi, disebutkan bahwa pejabat pemerintah mengalami kesulitan dalam menegakkan undang-undang ini dan pakaian wanita tidak dikontrol secara merata di seluruh negeri. Perempuan memulai protes untuk menentang penindasan dan banyak laki-laki mendukung perempuan. Kata Ervan, petugas polisi massa. Mereka memukulnya di depan saudara laki-lakinya. Mereka menangkapnya, pukul tangan dan kakinya dengan tongkat. Mereka juga menyembah wajah massa dengan semprotan merica. Massa dan kerabatnya dipaksa masuk ke dalam mobil polisi moral dan dibawa ke sebuah stasiun di Jalan Vesarat. Pukulan berlanjut selama perjalanan, kata Ervan. Saat mereka memukul kepalanya dengan tongkat, massa kehilangan kesadaran. Salah satu polisi berkata, dia sedang melakukan suatu tindakan. Ibunya massa mengatakan dokter di rumah sakit memberitahu keluarga bahwa massa menerima pukulan keras di kepala. Akhirnya setelah 3 hari koma, dia dinyatakan meninggal. Pemakaman massa. Pada pagi hari tanggal 17 September 2022, massa dipindahkan ke Sakes dan dimakamkan di pemakaman Aichi dengan jumlah pengunjung yang besar serta aparat keamanan. Meskipun pasukan keamanan bermaksud menguburkannya pada malam hari tanpa kehadiran masyarakat, mereka mencegah keluarganya untuk melihatnya. Pada hari pemakaman, polisi memblokir jalan menuju kota Sakes untuk mencegah lebih banyak orang yang hadir. Para pengunjuk rasa di pemakamannya meneriakkan slogan-slogan seperti "Mata diktator, mata diktator." Penyangkalan pihak polisi moral. Komandan polisi Teheran Hossein Rahimi mengklaim kematian Amini adalah kecelakaan yang tidak menguntungkan dan mengatakan ia mengalami serangan jantung karena kondisi yang ada. Ayah massa dengan keras menentang tuduhan ini dengan mengatakan bahwa dia yakin telah diberi rekaman CCTV yang telah banyak diedit dan bertentangan dengan laporan saksi mata dan memar yang dialaminya. Mereka mengatakan massa menderita penyakit jantung dan epilepsi, tetapi sebagai ayah yang membesarkannya selama 22 tahun, saya katakan dengan lantang bahwa massa tidak memiliki penyakit apapun. Dia berada dalam kondisi kesehatan yang sempurna. Orang yang membunuh putri saya harus diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan palsu yang berujung pada teguran dan pengusiran. Aksi protes. Latihan massa mendorong ratusan orang untuk turun ke jalan demi menyampaikan protesnya. Namun protes ini sendiri malah berujung ricuh. Puluhan orang, kebanyakan demonstran, meskipun ada juga personel keamanan, pas dalam kerusuhan yang pecah saat unjuk rasa terjadi. Ratusan orang lainnya, termasuk para wanita, ditangkap terkait aksi protes di berbagai wilayah. Polisi Iran dilaporkan menangkap pengunjuk rasa di Sakes, kota asal massa Amini, perempuan yang setelah ditangkap polisi moral karena diduga mengenakan jilbabnya secara tidak benar. Ribuan orang berkumpul di sekitar makam perempuan Kurdi itu tepat 40 hari sejak kematiannya, lalu bentrok dengan aparat keamanan. Sebuah kelompok hak asasi manusia serta saksi mata mengatakan polisi menembak air mata ke arah massa di kota itu. Selain itu, tindakan represif aparat Iran ini juga membuat Amerika Serikat dan Eropa mengecam negara itu. Tanggapan Khamenei. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut kerusuhan dalam unjuk rasa memprotes kematian wanita muda Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral sebagai aksi yang direncanakan. Khamenei menuduh Amerika Serikat dan Israel telah mengobarkan kerusuhan di Iran menyusul kematian Amini. Itu menjadi komentar pertama yang disampaikan Khamenei soal kematian massa dan unjuk rasa besar-besaran yang dipicunya. Khamenei dalam pernyataannya dilaporkan media pemerintah Iran menyatakan bahwa kematian massa sebagai insiden pahit. Namun Khamenei juga menyatakan beberapa orang telah memicu ketidakamanan di jalanan. Disebutkan oleh Khamenei bahwa ada kerusuhan-kerusuhan yang direncanakan, namun itu tidak direncanakan oleh warga biasa. Saya mengatakan dengan jelas bahwa kerusuhan-kerusuhan dan ketidakamanan ini didalangi oleh Amerika dan rezim penduduk Zionis yang palsu, serta para agen bayaran mereka dengan bantuan beberapa pengkhianat Iran di luar negeri, sebut Khamenei dalam pernyataannya. Hasil penyelidikan penyebab kematian Mahsa Amini. Otoritas Iran pun menegaskan hasil penyelidikannya yang menunjukkan Mahsa Amini meninggal karena sakit, bukan karena dipukul aparat seperti yang dirumorkan. Organisasi forensik Iran menjelaskan hasil penyelidikannya atas kematian Amini. Kematian Mahsa Amini tidak disebabkan oleh pukulan di kepala dan organ-organ vital dan anggota tubuh. Demikian pernyataan organisasi forensik Iran. Para demonstran dipenjarakan. Ada ratusan demonstran yang ditangkap. Bahkan pengadilan di Teheran, Iran telah memvonis 400 orang dengan hukuman penjara hingga 100 tahun. Hingga 10 tahun atas keterlibatan mereka dalam aksi-aksi protes yang dipicu oleh
Mahsa Amini. Tak hanya memenjarakan para demonstran, Iran juga telah mengeksekusi 2 demonstran yang divonis hukuman mati karena membunuh dan di aparat. Kedua demonstran itu adalah Majid Reza Rahnavard dan Mohsen Sekari. Mereka dihukum mati dengan digantung. Otomatis eksekusi ini juga memicu protes dunia. Iran pun terus mendapat kecaman dari negara-negara di dunia karena telah dianggap melakukan pelanggaran HAM. Jadi gimana nih menurut kalian? Siapa sih sebenarnya pihak yang harus disalahkan? Si Mahsa sendiri bersama keluarganya, atau para saksi, atau pemerintah Iran, atau ada konspirasi dengan Amerika dan Israel beserta sekutunya untuk mendiskreditkan Iran? Tulis pendapat kalian ya di kolom komen. Ada koreksi atau tambahan info silahkan tulis juga di kolom komen, nanti kita diskusi bareng. Mau ngasih ide atau request kasus tertentu atau viral atau kasus lama, sangat boleh juga mampir di kolom komen, tulis aja di situ. Nanti gue coba bahas kasusnya di video-video berikutnya. Makasih banyak ya supportnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.